Hai, selamat datang di podcast Nostalgia. Hai semuanya, gue mau bercerita lagi nih. Tapi sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banget atas apresiasi kalian semua yang udah dengerin gue di episode sebelumnya. Saat ini gue mau nemenin kalian semua untuk nostalgia lagi bareng gue. Pas masa sekolah dulu, pasti kita pernah ngelakuin kenakalan remaja. Ya, namanya masih puber. Pasti lagi semangat-semangatnya banget buat ngelakuin banyak hal, dan biasanya di masa SMA kejadiannya. Banyak banget kalau ngomongin kenakalan pas remaja. Tapi saat ini gue coba bahas soal cabut atau bolos sekolah. Karena gue yakin pasti kalian pernah cabut pas masa sekolah dulu. Cabut sekolah itu kayak udah jadi tradisi turun-temurun gitu. Udah jadi hal yang wajar lah. Sebenarnya si tukang cabut ini bukannya gak mau belajar ke sekolah, tapi lebih ke bosen sama rutinitas sekolah setiap harinya. Atau ya emang pas keadaannya aja untuk bolos sekolah. Kayak misalnya telat masuk sekolah. Si tukang cabut ini lebih milih bolos daripada harus masuk terus dihukum di sekolah cuma gara-gara terlambat. Ada juga yang emang niat aja gak masuk sekolah, lebih milih mau main, lebih mau mengeksplor hal-hal lain di luar sekolah. Terus tipe-tipe si tukang cabut biasanya ada yang individu dan berkelompok. Kalau yang individu, dia biasanya cabut ke warnet buat main game online, atau si ngantuk yang nyari tempat buat tidur, kayak ke tempat tongkrongan, warung gitu, yang tempatnya adem dan enak buat tidur. Kalau yang berkelompok, biasanya ya emang udah janjian aja hari itu mereka mau cabut sekolah. Nah, yang berkelompok ini bisa ke banyak tempat tujuan lokasi cabutnya. Bisa ke rumah salah satu si tukang cabut yang rumahnya sepi karena orang tuanya kerja dua-duanya, atau ya emang orang tuanya santai aja kalau tahu anaknya cabut sekolah, dan mereka seru-seruan di rumah si tukang cabut itu. Terus ada juga yang mereka jalan-jalan aja rame-rame gak tentu arah. Ya ujung-ujungnya ke tempat makan, terus ngobrol-ngobrol sampai sore. Atau yang lebih jauhnya, mereka pergi ke luar kota. Misal kalau yang di Jakarta sekolahnya, si tukang cabut ini pergi ke Puncak Bogor, ke Bandung, pokoknya ke tempat yang sejuk, meninggalkan kota Jakarta yang penuh sesak. Cabut atau bolos sekolah itu, kalau kita ingat-ingat lagi kejadiannya, pasti seru. Kalau boleh sedikit bercerita di masa SMA gue dulu, bahkan cabut sekolah itu
benar-benar dijadiin tradisi setiap tahunnya. Gak tahu sekarang masih ada atau udah hilang tradisi itu di SMA gue dulu. Jadi dulu tuh di SMA gue ada yang namanya cabut satu angkatan. Jadi cabut satu angkatan ini dilakuin sama anak kelas 3. Seangkatan udah janjian dan kompak di hari apa bakalan cabut sekolah. Pada hari itu beberapa anak yang suka nongkrong, ya di hari itu mereka jalan-jalan aja rame-rame. Ada juga yang gak gabung, terus pisah kemana mereka mau. Intinya semua murid cabut sekolah di hari itu. Bahkan anak IPA yang terkenal dengan nurutnya sama guru, pinter-pinter, dan anaknya gak macam-macam, tetap aja ikutan cabut. Pada saat itu sekolah sebenarnya gak diem aja dengan kejadian itu. Cuma guru-guru udah gak berdaya aja ngadepin tradisi itu di sekolah gue dulu. Pokoknya pada hari itu di sekolah ya cuma ada murid-murid anak kelas 1 dan kelas 2 aja. Kelas 3-nya bersih, gak ada di sekolah sama sekali, karena ngelakuin tradisi cabut satu angkatan itu. Oh iya, gue jadi inget pas masa SMA gue lagi. Jadi waktu itu karena gue emang sering cabut sekolah, gue sampai punya grup namanya Stubats. Jadi isi orang-orangnya ya yang suka cabut sekolah. Gak semua satu angkatan. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA semua ada anggotanya. Pokoknya hari favorit kita untuk cabut sekolah ya hari Senin. Gak tahu kenapa hari Senin itu kita pilih. Kita semua pasti males banget untuk masuk sekolah pada hari Senin itu. Banyak hal-hal bodoh yang kita lakuin pas cabut sekolah. Kayak misalnya waktu itu kita pernah ke Ancol, cuma karena salah satu dari kita mau main pasir pantai. Dengan alasan sereceh itu, jadilah kita ke Ancol dengan hanya bermodalkan uang seadanya, standar anak sekolahan. Dan waktu itu kita berenam dengan motor 3 dan helm cuma 3. Kita menuju utara Jakarta yang gersang. Dari selatan Jakarta sekolah kita berada. Kalau diinget-inget sekarang sih, gue cuma bisa senyum-senyum, ketawa aja pas kejadian waktu itu. Kita melewati banyak banget polisi lalu lintas di jalanan menuju utara Jakarta dengan helm yang gak komplit. Beruntung banget kayaknya waktu itu salah satu dari kita sama sekali gak ada yang ditilang. Itu sebagian kecil dari cerita gue sama temen-temen gue dulu pas cabut sekolah. Kalau kalian gimana? Coba kalian ingat-ingat lagi di masa-masa cabut sekolah dulu. Terus kalian bahas lagi sama teman-teman SMA kalian ya.